Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Bapak Ibu dan juga Mas Mbak, tour guide dari Gua Ngeleng. Kembali lagi bersama saya, perkenalkan nama saya Jojo, Jogan Prajogi yang berasal dari Fakultas Psikologi yang sekarang sedang menjalani KKN UGM di Balian. Seperti itu di Desa Mulusan. Nah, sekarang kita kembali lagi pada video ketiga dari sosialisasi bahasa Inggris. Seperti itu untuk tour guide. Nah, seperti yang kemarin telah saya juga sempat sampaikan, ada 3 part video dan mungkin nanti ada video keempat yang merupakan request dari Mas Yarto seperti itu. Nah, jadi kita masuk dulu ke dalam video ketiga ya. Nah, mungkin sebelumnya kita review dulu di mana di video pertama itu kita itu sempat mengobrol soal greetings dan juga small talks, pembukaan dan obrolan, dan juga rules and safety seperti itu. Dan ini tuh lebih ke level aplikasi di mana langsung saya berikan contoh kalimatnya. Dan kalau misalnya di yang kedua itu ada pronouns, kata ganti nama, menjawab, dan juga things, dan juga objek. Nah, ini kita masuk ke dalam pendasaran di mana ada kata ganti nama seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari soal yang namanya verb to be gitu. Atau sebenarnya ini sangat gampang dimengerti karena ini adalah sebenarnya jembatan dari kata-kata seperti itu. Nah, langsung saja kita next. Nah, contohnya seperti ini, di mana ada gambar dari orang-orang yang pernah ke Ngeleng seperti itu kan, di mana di sini saya melingkari ada 3 gitu. Nah, yang pertama ini di sebelah kiri ada misalnya ada satu orang pria kan, di mana he is a man. Atau misalnya ini misalnya uh, para pria-pria ganteng ini itu tempat tulisannya adalah they are a local tour guide seperti itu. Lalu di sini kita melihat ada they are tourists seperti itu. Nah, ini apa sih sebenarnya Bapak Ibu Mas Mbak? Ini adalah kata-kata atau kalimat yang sebenarnya memiliki arti di mana oh dia ini adalah seorang pria seperti itu. Di sini mereka ini adalah local tour guide. Lalu di sini misalnya mereka adalah turis seperti itu. Nah, jadi sebenarnya apa sih arti dari uh, gambar ini gitu atau apa sih yang sebenarnya ingin saya bicarakan. Nah, ini yang sebenarnya ingin saya bicarakan ini adalah ini nih Bapak Ibu. Di mana Mas Mbak dan juga ada is dan juga lalu are, e, are. Nah, ini merupakan sebuah kata verb to be atau sebenarnya kata sambungan seperti itu yang sebenarnya singkatnya ini adalah memiliki arti adalah. Jadi kayak misalnya kalimatnya ini saya ini adalah seorang pria. Berarti I am a man gitu. Nah, M-nya ini adalah gitu. M ini adalah kata adalah. Transaksinya adalah. Sesingkat-singkatnya seperti itu. Nah, di sini saya menuliskan kira-kira pronouns yang juga sempat di video kemarin itu saya tuliskan dan di sini ada verb to be-nya. Nah, di sini jadi misalnya ada kalau misalnya di awal dengan I atau aku itu dia pakai am. Kalau misalnya he, she dan juga it itu pakai is. Kalau misalnya this atau that itu bisa is atau bisa are juga seperti itu. Dan kalau misalnya you, we, they ini adalah are juga seperti itu. Artinya apa sih Bapak Ibu Mas Mbak? Artinya kalau misalnya kata di awal itu mengacu pada kata orang yang single atau misalnya singular seperti itu kayak misalnya aku, dia, kamu, misalnya dia atau pria itu atau wanita itu, dia kan berarti cuma satu gitu kan. Berarti itu pakai is itu untuk kalau misal mengacu pada dia, kamu seperti itu. Kalau misalnya saya itu pakai am. Jadi kayak misalnya dia itu adalah turis, berarti he is a tourist seperti itu. Nah, di sini ada contoh juga kalimatnya dan ada transaksinya. Jadi mungkin kalau misalnya masih agak bingung bisa dibaca sendiri bagi Bapak Ibu, Mas Mbak, untuk sebenarnya pengertian dari verb to be ini. Kalau misalnya you atau we kan berarti kita. Kalau misalnya you, we, kita itu kan berarti mengacu kepada banyak orang seperti itu kan. Jadi kalau misalnya itu berarti kita pakai are seperti itu. Nggak pakai is. Berarti kalau misalnya we are local tour guides berarti kita adalah pemandu wisata atau kami adalah pemandu wisata seperti itu. They. Berarti mereka misalnya mereka adalah turis. Nah, adalahnya ini pakai are seperti itu. To be ini adalah memiliki singkatnya ini adalah seperti itu. Nah, seharusnya Bapak Ibu Mas Mbak bisa mengerti sebenarnya kalau misalnya kita kan di bahasa Indonesia ini menggunakan kata adalah ya adalah aja gitu. Sedangkan kalau misalnya di bahasa Inggris ini mereka agak menggunakan uh, 3 seperti itu. Sebenarnya ini juga ada memiliki kata-kata lain tapi mungkin untuk singkatnya seperti ini dulu karena uh, jika Bapak Ibu Mas Mbak mengerti hal ini, kedepannya bisa mengerti sendiri seperti itu. Nah, nextnya lagi. Nah,
ini adalah lanjutan seperti itu, di mana sebenarnya ini adalah kata-kata pelengkap seperti itu. Kayak misalnya I am a tour guide, he is a tourist gitu kan, it is an animal. Kalau tadi kan kita melihat di sebelah ini yaitu adalah. Nah, adalah itu kan pakai am, is, are seperti itu kan. Nah, kalau misalnya kita ini mengacu, kalau misalnya tadi di awal itu misalnya he, she gitu kan, itu kan mengacu pada single dan he is a gitu kan. Berarti he is kalau misalnya a single berarti memakai kata is seperti itu. Kalau misalnya di next, nah kata ini dipakai kalau misalnya kata lanjutannya itu adalah single seperti itu. Kalau misalnya tadi is dipakai di mana kata sebelumnya single, kalau atau an itu dipakai kalau kata selanjutnya itu adalah single seperti itu. Ini harusnya sangat gampang untuk dimengerti. Karena kalau misalnya kata awalnya itu juga single, misalnya pakai he is, itu kemungkinan besar kata selanjutnya di akhir adalah single juga seperti itu. Jadi kalau misalnya uh, apa namanya di awal itu adalah subjek gitu, di mana objek dan juga predikatnya ini atau misalnya kata kerjanya ini adalah single juga, maka memakai kata seperti itu. Kayak misalnya I am a local tour guide gitu kan, atau he is a tourist. Nah kan kalau misalnya dia berkata dia ini adalah turis, berarti kan turisnya ini kan mengacu kepada dia doang gitu. Atau kayak misalnya oh itu adalah binatang, itu adalah binatang seperti itu kan. Itu tuh mengacu pada satu binatang. Maka kita mengatakan bahwa it is an animal seperti itu, di mana atau an ini dipakai jika mengacu kepada suatu objek yang bersifat single seperti yang bersifat uh, singular seperti itu, atau bersifat satu seperti itu. Sedangkan kalau misalnya bersifatnya banyak, kayak misalnya kita mengatakan oh mereka ini adalah turis gitu. Jadi kan kalau mereka adalah turis berarti kata turis ini kan banyak seperti itu kan. Nah, ini kita bisa akhiri dengan di belakang ini kita berikan huruf S sedikit saja seperti itu. Jadi kayak misalnya they are tourist. Nah, itu ada S di belakang. Atau kayak misalnya we are local tour guides. Nah, tour guides seperti itu. Kalau misalnya sendiri kan nggak ada kata S-nya karena seperti di atas nih, Bapak Ibu Mas Mbak di sini. Tapi kalau di sini ada S-nya. Kenapa? Karena local tour guide ini mengacu kepada banyak. Karena di awal ini kita memakai kata kami, mereka, gitu kan. Kalau misalnya menggunakan kami, mereka, itu semua, nah itu diakhiri dengan S karena ini mengacu kepada uh, objek yang banyak seperti itu. Kalau misal objeknya ini adalah single, berarti nggak usah pakai S, tapi di depannya itu kita nambahin atau an. Nah, di bawahnya ini adalah sebenarnya singkatan. Kalau misalnya tadi kan di sebelumnya ini ada is, am, are, seperti itu kan. Nah, ini kita bisa singkat menjadi kayak misalnya his, atau I'm, atau we are. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya ini merupakan singkatan-singkatan yang bisa digunakan untuk memudahkan Bapak Ibu Mas Mbak dalam berbicara atau menulis seperti itu. Nah, ini saya juga menuliskan sebenarnya kegunaan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu Mas Mbak masih ingin mengerti lebih lanjut, bisa dibaca sendiri seperti itu. Nah, langsung saja next. Nah, di sini adalah kata sifat seperti itu loh. Kata sifat atau sebenarnya apa sih sifat dari kayak misalnya suatu objek atau suatu orang atau suatu subjek seperti itu loh. Jadi di mana sebenarnya kita bisa menggunakan kata-kata ini untuk mendeskripsikan seperti itu, mendeskripsikan dari sesuatu. Kayak misalnya beautiful berarti cantik, indah itu kan. Berarti kalau misalnya it's very beautiful berarti oh ini sangat indah, ini sangat cantik seperti itu. Atau kalau misalnya dangerous berarti oh sangat berbahaya, refreshing berarti menyegarkan, comfortable berarti nyaman, happy bahagia, angry itu marah, big itu besar, small itu kecil, slippery licin, rocky itu berbatu, square kotak, dan round itu bulat. Inilah contoh-contoh yang mungkin Bapak Ibu Mas Mbak bisa melihat bahwa ini sangat penting jika nanti akan membawa para turis ini dalam tur Goa Ngeleng seperti itu. Nah, ini sebenarnya kata sifat ini ada sangat banyak gitu loh Bapak Ibu Mas Mbak. Dan nanti bisa dicari sendiri. Tapi ini yang merupakan salah satu esensi-esensi dari tour guide itu sendiri. Jadi sekali lagi saya ucapkan bahwa adjectives atau kata sifat ini merupakan mendeskripsikan suatu subjek atau objek gitu. Seperti itu. Jadi kayak misalnya he is a handsome man gitu kan. He itu kan single, is itu merupakan kelanjutan dari he, karena kalau misalnya kelanjutannya itu berarti kan mengacu kepada pria tersebut yang merupakan singular gitu kan, handsome man, pria yang ganteng seperti itu adalah contohnya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu Mas Mbak. Nah, selanjutnya ini adalah video mengenai contoh percakapan yang merupakan uh, request dari Mas Yarto seperti itu. Nah, itu akan saya buat di video selanjutnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, semoga
ini bisa membantu Bapak Ibu Mas Mbak dalam mengerti sebenarnya bahasa Inggris dan juga struktur-struktur yang sebenarnya sangat mudah untuk dimengerti apabila memiliki keniatan untuk belajar seperti itu. Nah, nanti tenang saja, PPT ini akan saya berikan kepada Bapak Ibu Mas Mbak supaya bisa belajar sendiri seperti itu. Dan jika memang ingin memiliki pertanyaan lebih lanjut, bisa dicari di Google atau mungkin bisa melihat buku panduan yang sebenarnya ada banyak sekali mengenai pembelajaran bahasa Inggris seperti itu. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.